Selamat pagi, perkenalkan saya Balbina Antonelda Marletwawo. Saya biasa disapa Nelda. Saya lulusan dari Universitas Indonesia dengan gelar akhir Nurse Spesialis Keperawatan Jiwa. Saat ini saya adalah dosen tetap pada program Profesi Nurse Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia. Saya akan membuat video pembelajaran sebagai sebuah syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026 dengan mata kuliah komunikasi terapeutik menggunakan metode pembelajaran kuliah, tanya jawab, dan diskusi. Baik, selamat menyaksikan. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Iya, senang sekali Ibu bisa bertemu dengan kalian di rumah ini, dan kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya tentang komunikasi terapeutik. Tetapi hari ini Ibu akan mempersilahkan beberapa teman-teman untuk bisa sharing dulu ya apa yang sudah diperoleh di minggu lalu ya. Kalau tidak salah kemarin kita sudah bahas terkait dengan komunikasi efektif dan tujuan terapeutik ya. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita awali dulu dengan doa. Boleh Jericho, silakan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, mengapa kami bersama bersyukur Tuhan pada yang berniatan yang masih Yesus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih Jericho. Baik, dari antara semuanya yang bisa menjelaskan tentang komunikasi efektif, silakan. Sisil, boleh? Kalau dari saya sendiri, komunikasi efektif itu adalah komunikasi yang melakukan dua arah atau lebih, yang tujuannya itu untuk menjelaskan ataupun mengidentifikasi suatu masalah atau kayak mengekspresikan sebuah perasaan di antara dari orang yang berkomunikasi. Iya, baik. Ringkas lagi dari jawaban Sisil. Mungkin bisa dibantu oleh yang lain. Dari saya sih, komunikasi sendiri itu proses interaksi antara, karena kita berbicara tentang komunikasi dalam dunia perawatan, jadi menurut saya itu interaksi antara perawat dengan pasien, keluarga atau tenaga medis yang lainnya dengan tujuan untuk memberikan asuhan keperawatan yang holistik secara baik. Oke, tepat sekali ya. Jadi topik yang minggu lalu itu berkaitan dengan topik hari ini. Hari ini kita akan bahas lebih dalam tentang komunikasi terapeutik ya, di mana komunikasi terapeutik adalah sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perawat untuk memfasilitasi sebuah komunikasi mencapai tujuan yang tersusun. Ya, seperti yang Anda ketahui, komunikasi itu kalau kita bicara komunikasi terapeutik harus punya dua, lingkupnya ada dua. Ada komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Seperti yang Ibu lakukan saat ini, harusnya Ibu itu punya dua lingkupan ini. Ada bahasa verbal dan ada bahasa non verbal. Ya. Untuk itu, yang dimaksudkan dengan komunikasi terapeutik adalah sebuah alat untuk membina hubungan terapeutik. Ya. Artinya apa? Tanpa sebuah komunikasi, maka tidak akan terbina sebuah hubungan yang terapeutik. Jadi jangan berharap jika Anda hanya melakukan atau menyediakan pesan nonverbal, maka hubungan antara Anda sebagai calon perawat dengan klienmu, dengan pasienmu akan bernilai terapeutik. Semua harus paket lengkap ya. Ada verbal dan ada bahasa non-verbal. Kemudian ada definisi lain dari komunikasi terapeutik adalah sebuah cara orang untuk saling mempengaruhi perilaku, mengarah pada keberhasilan tindakan keperawatan. Artinya apa? Ketika seorang perawat memiliki kemampuan komunikasi terapeutik, dia tidak hanya saling bertukar informasi, tetapi juga harus punya target bahwa komunikasi yang dijalin ini bisa mempengaruhi perubahan perilaku dari si klien itu dan mencapai tujuan bersama. Ya, jadi keberhasilan dari sebuah tindakan.
Jadi kalau kalian hanya tegur sapa ya, lewat depan pasien tegur sapa, basa-basi, itu bukan kategori komunikasi terapeutik. Ya, berikut adalah fase hubungan terapeutik antara perawat dan klien. Jadi dari komunikasi terapeutik itu ada fase prainteraksi, ya, ada fase interaksi, ada fase orientasi, dan ada fase terminasi. Oke, sampai ke fase ini, apakah teman-teman atau adik-adik semua pernah membaca atau mendengar, ya, mengetahui sebelumnya ada berapa fase dari komunikasi terapeutik? Siapa? Boleh? Silakan. Ada 4. Oke, yang pertama? Interaksi. Iya, prainteraksi. Menurut Helen, tanpa membaca di depan, ya, apa yang harus dilakukan oleh seorang perawat? Fase di mana perawat itu mempersiapkan diri dan mental sebelum bertemu langsung dengan pasien atau keluarga pasien. Oke, good, ya. Ada yang lain? Setelah fase prainteraksi, ada fase Yefta? Interaksi. Setelah fase interaksi ada fase kerja. Menurut Diva, fase kerja itu apa sih isinya, Nak? Iya, berjalannya sebuah kegiatan terapi. Ya, coba kita perhatikan bersama. Jadi di dalam fase komunikasi terapeutik itu yang pertama diawali dengan prainteraksi. Prainteraksi sebelum bertemu dengan pasien atau klien, ya. Benar sekali yang dijelaskan oleh teman kita, ya, Helen tadi, bahwa ada eksplor diri. Yang diekspor tidak hanya mental, tetapi juga kemampuanmu, pengetahuanmu terkait dengan tindakan yang akan kamu berikan. Kalau dirasa cukup, tolong dibaca kembali, disiapin lagi, ya, lihat kembali prosedurnya apakah sudah sesuai atau belum. Ya, setelah itu kamu lanjutkan dengan mengumpulkan data, melihat sebanyak-banyaknya data rekam medik dari pasien, ya, kemudian lakukan perencanaan yang matang, sehingga waktu komunikasi terapeutikmu tidak meluas, tidak terlalu banyak memakan waktu, ya, tetapi fokus pada tujuan yang akan dicapai, ya. Kemudian dari prainteraksi kita lanjutkan ke fase orientasi. Fase orientasi itu analogi dengan fase interaksi, ya. Fase yang dimulai sejak Anda bertemu dengan pasienmu, ya. Di situ akan diakhiri dengan membuat kontrak. Namun, ya, idealnya seorang perawat ini tidak hanya berorientir pada kebutuhannya, tetapi juga harus tetap memvalidasi apakah kebutuhan pasien itu sesuai dengan tujuan kedatangan perawat. Jadi perawat tetap melakukan evaluasi. Pak, Ibu, apakah masih merasakan keluhan yang sama? Ya, dan juga percaya bahwa setiap manusia sebagai pasien pun sekalipun, ya, memiliki kemampuan secara individu, secara personal bagaimana melewati situasi krisis, ya. Jadi keluhan fisik ataupun keluhan psikis itu merupakan salah satu bentuk suatu kondisi krisis. Percayakan kepada mereka. Mereka harus bisa men-share apa yang sudah dilakukan, Pak, ketika Bapak merasakan hal itu atau merasakan keluhan itu. Ya, sehingga itu dijadikan modal dan menghindari pendobelan job. Ya, jadi pasien tidak merasakan resistensi bertemu dengan petugas, hanya mengulang tindakan yang sama, gitu ya. Nah, kemudian diakhiri dengan membuat kontrak. Nanti kita latihan bagaimana sih cara membuat kontrak. Ya. Kemudian ada fase kerja. Fase dimulai setelah Anda melakukan kontrak. Fase kerja merupakan fase jalannya sebuah proses terapeutik, ya. Coba perhatikan yang ini, ya, Nak. Yang ini menggali stresor yang relevan, meningkatkan perkembangan penghayatan, dan apakah coping atau mekanisme coping yang digunakan pasien itu konstruktif atau destruktif. Nah, kalau kalian cermati ini adalah gambaran dari kalian melakukan proses keperawatan. Jadi sebelum melakukan tindakan, Anda harus mengkaji dulu data yang relevan dengan tindakan yang mau dilakukan, ya.
Kemudian simpulkan bahwa masalah sesuai persepsimu sama dengan masalah sesuai persepsinya pasien. Supaya mindsetnya pasien pun juga berubah. Oh, saya dapat tindakan ini memang karena memang saya punya masalah ini. Dan tindakan yang cocok buat saya adalah berikut, gitu ya. Kemudian tawarkan beberapa treatment. Nah, makanya penting di awal tadi sebelum kontrak kita melakukan validasi kemampuan personal. Tujuannya apa? Supaya menghindari pendobelan job. Kalau dia udah bisa tarik nafas dalam, ya di treatment jangan kasih lagi tarik nafas dalam. Kita coba terapi yang lain, sehingga itu menjadi menambah bekal kemampuan yang dimiliki oleh pasien. Ya. Kemudian ditutup dengan fase terminasi. Ya. Nah, di fase terminasi ini pentingnya kita sadari bahwa apakah perpisahan yang kita mau jalin atau kita mau bentuk itu adalah perpisahan yang sifatnya sementara atau selamanya. Ya, kalau sementara berarti fokus pada tindakan yang baru selesai dilakukan. Tapi kalau selamanya tidak akan ketemu lagi, berarti fokus pada tujuan di awal tadi, di pra-interaksi ya. Kamu udah bikin strategi, udah bikin rencana, kira-kira di terminasi akhir tercapai nggak ya tujuanku sesuai dengan waktu yang sudah aku buat. Oke, sampai di sini apakah ada yang bingung atau perlu didiskusikan? Silakan, email boleh kalau ada. Belum? Ya, kalian silakan. Untuk bagian terminasi sendiri ini biasanya apa aja komponen yang ada di bagian terminasi itu? Oke, baik. Itu Ibu akan jelaskan berikut ya, ada di slide. Ya, di sini. Jadi di sini Ibu sudah tampilkan beberapa langkah-langkah dari setiap fase dan contoh kalimat yang bisa kalian terapkan, aplikatifkan dalam praktek komunikasi terapeutik ya. Tetapi ini tidak baku seperti ini ya, harus dihafalin ya. Fleksibelnya kalian saja. Tapi jangan lupa, kita adalah tenaga kesehatan, tetap gunakan bahasa ilmiah ya, yang sederhana, yang bisa dimengerti ya. Oke, kita mulai dulu ya dari fase orientasi. Ada yang bisa mencontohkan? Dari poin pertama, membangun rasa percaya. Di dalam poin pertama itu harus ada beberapa indikator. Anda harus sebutkan nama, ya. Kemudian jelaskan peran, tanggung jawab, harapan, dan menetapkan batasan hubungan. Ya, seperti itu. Ada yang bisa bantu saya untuk membacakan? Atau langsung diterapkan? Boleh? Bisa? Gasya dan Ibu Elizabeth? Boleh? Silakan. Baik, saya bacakan sesuatu. Iya, boleh, Bu. Selamat pagi, Bapak. Nama saya Suster Elizabeth. Saat ini saya perawat bertugas di ruangan C, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu selama 7 jam. Setelah itu saya akan digantikan oleh rekan kerja saya. Tugas dan tanggung jawab saya di sini adalah membantu dan menyelesaikan masalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Bapak jika diperlukan. Untuk itu antara saya dan Bapak harus ada hubungan timbal balik yang baik. Harapannya adalah Bapak mau bekerja sama atau berpartisipasi dengan saya maupun nanti dengan rekan saya yang lain agar tujuan yang kita inginkan atau kesehatan Bapak dapat tercapai. Terima kasih ya. Dari pernyataan yang Ibu baca, Ibu bisa terima dengan baik atau ada hal yang membingungkan, perlu dijelaskan lebih lanjut? Kalau yang tadi saya baca sesuai dengan yang sudah dituliskan, nggak ada sih Bu, sudah Sudah pas ya? Oke. Kalau begitu kita lanjutkan ke poin yang kedua, menetapkan kontrak ya. Beberapa indikatornya seperti ini. Silakan Anggun, boleh dibacakan dari situ. Baik Bapak B, kita akan bertemu setiap hari di ruangan ini. Tentunya akan membicarakan keluhan
dan respon kebiasaan terkait pola hidup Bapak terhadap sakit yang Bapak alami sejak awal sampai sekarang setelah Bapak dirawat di ruangan ini. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak setuju dengan tujuan kita? Oke, sip. Ada yang mau didiskusikan? Yang lain? Pas? Pas ya. Nah, kemudian sama seperti ini ya. Jadi semuanya ada diberikan contoh sehingga adik-adik semua bisa membaca, mencermati dan mencoba untuk mengaplikatifkan ya. Nah, kemudian ini adalah fase kerja. Ya, fase kerja adalah gambaran dari proses kegiatan terapeutik di mana tujuan yang di awal tadi di fase interaksi terjawab di fase kerja. Ya. Kemudian ada fase terminasi. Nah, inilah jawaban dari pertanyaan Helen ya, dan mungkin juga teman-teman yang lain juga mau bertanya hal yang sama ya. Apa saja sih poin-poin yang harus muncul ketika kita membina perpisahan ya, kualitas perpisahan dengan pasien ya. Jadi yang ada di sini ya, ada beberapa indikator ya, ada membina realitas, meninjau kemajuan, asuhan keperawatan ya, dan bersama mengeksplorasi perasaan ya. Sederhananya dari beberapa indikator ini adalah kita wajib melakukan evaluasi subjektif. Bagaimana sih perasaannya pasien kita setelah sekian menit ketemu sama kita? Ngobrol, berbicara, melakukan hubungan terapeutik ya. Kemudian kita minta pasien kita untuk mengulang kembali minimal 80-100% mampu untuk menguraikan kembali apa yang sudah kita lakukan di fase kerja ya. Setelah itu kita sampaikan harapan bahwa apa yang sudah diperoleh di fase kerja bisa diterapkan pada saat dia membutuhkan ya. Kemudian kita lakukan RTL. RTL itu boleh kepada pasien, boleh kepada perawatnya, ya, juga boleh pada keluarga jika ada yang terlibat. Ya, RTL tentunya sinkron atau relevan dengan tujuan yang kita capai. Ya. Kemudian kita akhiri dengan membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Artinya komunikasi terapeutik adalah sebuah komunikasi yang berkelanjutan, tujuannya untuk mencapai tujuan bersama demi kesembuhan pasien. Jadi boleh nggak kalau kita ke pasien hanya sekedar ngobrol basa-basi dan terkesan peduli, tapi mengganggu kualitas tidurnya pasien? Bahkan SKSD, boleh? Nggak boleh ya? Oke. Jadi betul-betul kualitas perawatan yang diberikan perawat itu menggambarkan bahwa hubungan yang terjalin antara perawat ataupun petugas lain kepada pasien adalah terapeutik. Harapannya mutu meningkat, biaya perawatan pun menurun. Oke. Ya, kemudian teknik komunikasi. Ada 12 teknik komunikasi yang harus dikuasai oleh teman-teman. Ya. Yang pertama, mendengarkan. Mendengarkan ini adalah sebuah pengalaman yang membosankan ya. Jangankan dengan pasien, dengan orang terdekat pun kadang-kadang kita yang lebih mendominasi. Nah, sedangkan di sini supaya bisa dikategorikan memiliki hubungan melakukan komunikasi terapeutik yang tepat, kita harus bisa mendengarkan. Mendengarkan plus nomor 9, diam. Ya, tapi mendengarkan plus diam, tetapi memberikan persepsi bahwa kita sedang mendengarkan. Ya, coba kalian membayangkan kita lagi mendengarkan diam, ya, dengan penuh kebosanan, mengantuk dan lain sebagainya. Bagaimana tuh bisa memberikan gambaran ke pasien bahwa perawat ini dia nggak lagi ngantuk kok, dia nggak lagi boring, dia lagi dengerin saya dengan dengan antusias. Gimana menurut kalian? Iya. Jadi diam itu bahasa verbal ya. Non verbalnya mungkin dengan mempertahankan kontak mata ya. Walaupun sering beralih tetap kembali pada pasien. Kemudian sikap tubuh sedikit mengarah pada pasien. Kemudian bolehlah ditambah dengan
Atau spontanitas, memberikan reward. Oh, mantap. Jika ada kemampuan yang sudah positif dilakukan. Gitu ya. Oke. Yang kedua, pertanyaan terbuka. Nah, ini kalau sudah ada format pengkajian berarti perawat lebih fokus. Iya tidak, Pak? Udah mandi, Pak? Berapa kali, Pak? Makannya habis? Itu pertanyaan tertutup. Pertanyaan terbuka, Pak, coba ceritakan bagaimana perasaannya hari ini. Menurut Bapak, sakit itu seperti apa sih, Pak? Biarkan dia yang mengeksplor apa yang dia alami. Seperti yang kalian tahu, manusia itu unik ya. Saya, Anda, dan pasien itu unik. Semua punya pengalaman pribadi yang berbeda. Jadi wajib untuk dieksplor. Mengulang pernyataan, ini yang sering dilupakan ya, apalagi mahasiswa praktek, sering menyimpulkan sendiri tanpa membenarkan, mencari pembenaran. Jadi tidak pernah dibenarkan, tapi disimpulin. Harus mengklarifikasi pernyataan. Pak, benar nggak tadi Bapak mengatakan begini, ya? Oke, klarifikasi lebih lanjut dari mengulang pernyataan. Refleksi validasi, tentu Anda tidak hanya berhadapan dengan satu pasien. Jika Anda berhadapan dengan pasien yang lain, pastinya Anda akan teringat ya refleksi. Kayaknya pasien yang sana juga punya pengalaman yang sama. Coba aku refleksi deh, Pak. Bapak pernah nggak melakukan hal ini ketika Bapak mengalami yang seperti tadi? Itu adalah suatu pengalaman refleksi, ya. Siapa tahu itu menjadi personal ability tambahan. Kemudian fokus, ya. Apalagi kalau pasiennya lansia. Nah, ya, nanti kita belajar lagi ya bagaimana cara untuk melatih focusing pada komunikasi terapeutik pada lansia. Oke, yang terakhir adalah hambatan terapeutik. Sebagus-bagusnya Anda mempersiapkan dirimu melakukan kemampuan komunikasi terapeutik, tetap saja ada beberapa hambatan yang mungkin tidak bisa dikontrol untuk terjadi pada saat Anda membina hubungan terapeutik. Ada resisten, ada transferan, ada counter transferan, dan ada pelanggaran batasan. Yang paling sering terjadi adalah nomor 4. Setelah pasiennya pulang, nomor HP-nya dong diminta. Atau ini dong 20.000 dititip ya. Ini buat kamu tips selama ini udah baik sama saya. Kalau ketahuan atau benar diberikan, jangan tetap dimasukin ya. Dikeluarin, diberikan kepada perawat senior ya. Sampaikan bahwa tadi ada bla 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 dan sebagainya. Kemudian counter transferen atau transferen ya. Kadang ini setiap kita melihat pasien atau pasien melihat kita membawa pada memori masa lalu. Aduh, perawatnya wajahnya seperti mantan pacar saya. Akhirnya mempengaruhi sebuah hubungan terapeutik. Atau perawatnya malahan, aduh pasiennya senyumnya mengingatkan pada penagih hutang. Nah, itu kan juga sama ya. Jadi juga menjadi hambatan dalam menjalani hubungan terapeutik. Oke, baik. Sepertinya sudah selesai untuk topik kita pada hari ini ya. Ibu evaluasi terlebih dahulu. Oke, bagaimana perasaannya setelah kita kuliah selama kurang lebih 1 jam? Lebih banyak? Nambah ya. Oke, baik. Mungkin ada yang bisa bantu menyebutkan apa yang sudah dipelajari tadi. Silakan. Kifa, boleh? Counter transfer. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, silakan. Ya. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya, mengapa sih Bu dalam komunikasi terapeutik ini harus ada fase-fase tahap fase-fasenya itu, dan bagaimana kalau perawat tidak memakai fase-fase tersebut? Mematuhi fase-fase tersebut ya. Jadi terima kasih Imelda, pertanyaan sangat bagus, mungkin bisa didengar oleh semuanya ya, bahwa kenapa sih dalam komunikasi terapeutik itu harus terbagi menjadi beberapa fase. Dan kalau tidak mematuhi fase-fase tersebut, apakah itu mempengaruhi sebuah kualitas hubungan terapeutik? Ya, jadi benar sekali.
Jadi komunikasi terapeutik itu dari awal sudah dijelaskan bahwa dia tidak hanya sekedar bertukar informasi, ya, tetapi ada proses bagaimana harus ada bagaimana mempengaruhi perilaku dari si klien atau lawan bicara, ya. Harus bisa mempengaruhi perilaku dan harus bisa mencapai tujuan yang disepakati bersama. Dan itu kalau tidak dituangkan dalam sebuah prosedural, dalam sebuah fase-fase yang jelas, tahapan yang jelas, maka tujuan tadi yang disepakati di awal, di definisi tadi tidak akan tercapai. Ya, dan kalau tidak patuh pun hasil akhirnya bukan terapeutik, tetapi hanya komunikasi sosial biasa. Gitu ya. Oke, sudah? Sudah. Sip. Diva, silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh? Kalau dari informasi komunikasi tadi itu apakah ada yang biasanya juga dilakukan mau saat praktek atau saat Iya ya, itu pertanyaan fenomenal, mungkin terjadi di setiap angkatan. Yang paling mudah adalah prainteraksi. Kenapa? Karena belum bertemu dengan pasien. Tetapi sebenarnya yang paling ampuh ada di prainteraksi. Kalau prainteraksinya bagus, maksimal, maka itu akan mempengaruhi penampilanmu di fase kerja. Karena kamu akan ekspor semua, cari tahu kekuranganku apa ya, aku mau siapin. Sehingga di fase kerja semua akan berjalan sesuai dengan strategi atau rencana yang sudah kamu susun di awal. Tetapi kalau kamu cuma asal nabrak, ya, yang penting gue ketemu dulu deh, saya ketemu dulu, entah nanti seperti apa bayangannya bagaimana saya hadapi dulu, nanti baru saya pikirkan. Pasti akan berantakan dan hasilnya bukan hubungan terapeutik lagi. Berarti hubungan tanya-tanya dan jawab-jawab, itu aja, hubungan sosial, gitu ya. Jadi Pak, oke. Baik. Kalau begitu, ini adalah pertemuan kita ke-8 ya. Nanti berikutnya kita pertemuan 9, kita akan latihan bagaimana mensimulasikan melakukan komunikasi terapeutik ya, baik pada klien, baik pada keluarga maupun pada anggota profesi tim kesehatan lainnya ya. Harapan saya materi untuk hari ini tolong dipelajari, dikuasai sehingga nanti pada saat penerapannya kita sudah matang gitu ya. Oke, baik, kita tutupkan di sini dulu perjumpaan kita. Kita tutup dengan semangat pagi kita ya, yang tadi ya. Oke, walaupun udah siang, tapi tetap saya sapa Anda dengan semangat pagi. Pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua.